kisah Islami yang ada dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yakub alaihissalam dan teladannya. Ada banyak keteladanan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari biografi atau kisah Nabi Yakub alaihissalam. Di antaranya dua hal ini yang menjadi penekanan kita pada kesempatan ini, yaitu menjaga kerukunan dalam keluarga serta kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jemaah sekalian, beliau adalah Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim. Dinamakan Yakub karena ia lahir dalam keadaan memegang tumit saudaranya. Dari kata-kata akobun, ya, akobun itu tumit. Nah, jadi Yakub itu adalah kaitannya memegang tumit saudaranya. Beliau adalah memiliki saudara kembar, yaitu Ais atau Aisu, yang mana sebenarnya Nabi Yakub ini awalnya lebih dahulu, tapi saudaranya ini nggak mau kalah, ya. Jadi Ais ini memiliki watak yang pesaing gitu, ya, dan itu sampai besar seperti itu, sehingga Is ini harus lebih dulu, ya, keluarnya. Nah, itulah asal muasalnya. Kemudian beliau juga disebut Israel karena Nabi Yakub ini seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Nanti bisa kita lihat bagaimana pada saat beliau melakukan perjalanan dari Palestina ke Irak dan balik lagi ke Palestina, itu sering dilakukan pada malam hari. Di samping sudah kita ketahui bersama, Israel itu adalah dari bahasa Ibrani, dari dua kata, yaitu Is dan Ro'il, ya. Is adalah abdu, Ro'il adalah Allah. Jadi Israel adalah artinya hamba Allah. Jemaah sekalian, Nabi Yakub alaihissalam ini termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kisahnya pada saat Nabi SAW memberikan pujian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Maksudnya apa? Ya, Karim itu adalah mulia. Jadi Nabi Yusuf adalah seorang yang mulia, putra dari seorang yang mulia, putra dari orang yang mulia, dan putra dari yang mulia. Jadi luar biasa, ya, Nabi Yusuf ini ayahnya adalah seorang rasul, seorang nabi, kemudian kakeknya Ishak adalah seorang nabi, dan di atas kakek buyut, ya. Nah, buyutnya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Itulah pujian Nabi Muhammad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran, nama Yakub ini disebutkan sebanyak 16 kali. Ada di surat Al-Baqarah di 4 ayat ini, kemudian di surat Ali Imran ayat 84, surat An-Nisa 163, kemudian surat Al-An'am ayat 84, surat Hud ayat 71, surat Yusuf ayat 6, 38 dan 68, surat Maryam ayat 6 dan 49, surat Al-Anbiya ayat 72, Al-Ankabut 27 dan Shad 45. Kalau kita total ini sejumlah 16. Nah, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat tersebut menceritakan kepada kita, menyebutkan 3 bagian dari kisahnya. Jadi ceritanya tidak utuh, tapi hanya disebutkan 3 episode dari kehidupan Nabi Yakub ini. Yang pertama adalah berita gembira tentang kelahiran Nabi Yakub disampaikan oleh para malaikat kepada kakeknya Ibrahim dan Sarah, yaitu neneknya. Ada di surat Hud ayat 71, wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa Yaqub. Ini sudah kita sampaikan, ya, pada kisah Ishak pekan lalu, dan sebelumnya adalah pada kisah Ibrahim, yang artinya dan istrinya
istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah ini, berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum pada saat kedatangan malaikat. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dari rahim si Sarah ini, dan dari Ishak akan lahir putranya yaitu Yakub. Jadi sudah ditentukan, sudah diberitakan, walaupun belum terjadi, tapi ini adalah merupakan nubuat ataupun berita ya, prediksi kenabian yang itu adalah akan terjadi pada waktu-waktu akan datang. Yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan kisah Nabi Yakub ini pada saat setelah itu tanpa mengisyaratkan namanya, berada di rangkaian kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti sesudah ini adalah kisah Nabi Yusuf. Nah, di sela-sela itu ada kisah tentang Yakub ini, bagaimana kesabarannya. Di surat Yusuf ayat 18 Allah berfirman, waja'u ala qamisihi bitamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini, mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah dengan darah palsu. Jadi seolah-olah dikatakan ya, Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala di hutan, padahal dimasukkan ke sumur. Itulah makar di budaya yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Qala, Nabi Yakub berkata, jadi kata-kata nama Yakub tidak disebutkan, hanya disebutkan orang ketiga tunggal saja. Tapi yang dimaksud adalah Nabi Yakub di sini. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Jadi sebenarnya Nabi Yakub sudah mengetahui tipu daya, strategi, makar yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi beliau bersabar ya. Fasabrun jamil. Fa'asbiru sabran jamila. Jadi kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi semuanya dikembalikan. Allahul musta'an, Allah adalah sebagai tempat untuk dimintai pertolongan satu-satunya. Sebagaimana yang kita bacakan di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-musta'anu, tempat untuk kita minta pertolongan hanya Allah. Isti'anah itu hanya boleh kita tujukan kepada Allah Ta'ala saja. Ini kisah tentang isyarat Allah Ta'ala kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Allah nantinya juga menyebutkan wasiatnya saat ia mau meninggal. Ini sudah kita singgung pada saat kisah Nabi Ishak pekan lalu ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 133, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kamu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ini menunjukkan keberhasilan pendidikan anak-anak yang dilakukan oleh Nabi Yakub, tarbiyatul aulad Nabi Yakub kepada putra-putranya yang berjumlah 12 itu, yang sebelumnya mereka adalah putra-putra ya, selain Nabi Yusuf dan Bunyamin saudaranya itu 10 saudaranya ini melakukan tipu daya tadi, artinya mereka adalah putra-putra yang nakal. Tapi pada akhir hayat Nabi Yakub ini mereka betul-betul memiliki akidah yang kuat. Bisa kita ambil pelajaran ya, bahwa melalui wasiatnya tersebut kita dapat mengetahui
bagaimana tingkat ketakwaannya Nabi Yakub ini. Kita mengetahui bahwa kematian adalah suatu bencana yang akan menghancurkan manusia, sehingga karenanya manusia menjadi lupa terhadap namanya dan ia hanya ingat terhadap penderitaan dan kesusahannya. Tetapi Nabi Yakub tidak lupa saat ia menjemput kematian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat sakaratul maut itu saat-saat yang sangat menentukan. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya saat itu ketika orang bisa mengatakan ya tetap dalam keimanannya, bahkan dalam hadis dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah, itu saking kritisnya suasana pada saat sakaratul maut ya. Tapi walau demikian si Nabi Yakub ini masih betul-betul ya menginginkan bagaimana generasi selanjutnya, apakah mereka terus ya beriman ataukah tidak, itu dikawal terus ya, dievaluasi dan dipastikan keamanan mereka masa depannya itu. Peristiwa ini terjadi antara Nabi Yakub dan anak-anaknya di saat menjelang kematian adalah peristiwa yang sangat besar. Kita di hadapan seseorang yang menghadapi sakaratul maut. Apakah masalah yang menyibukkan pikirannya di saat sakaratul maut? Apakah pikiran-pikiran yang selalu mengganggunya saat sakaratul maut? Apakah perkara penting yang harus disampaikannya sehingga hatinya menjadi tenang sebelum kematiannya? Apakah warisan yang ingin ditinggalkannya kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya yang sudah kita singgung ya? Pertanyaannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sesudahku? Bukan pertanyaan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan sesudahku. Soal rezeki sudah ada jaminannya setiap orang ya. Tapi kalau soal ibadah ini pilihan generasi pelanjutnya itu. Apakah sesuatu yang ingin disampaikannya sebelum kematiannya yang dapat menjamin keselamatan manusia? Anda akan menemukan jawaban dari semua pertanyaan itu saat beliau bertanya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Pertanyaan itulah yang sangat merisaukan beliau saat menghadapi sakaratul maut, yaitu masalah keimanan kepada Allah Ta'ala. Ia adalah masalah satu-satunya dan ia merupakan warisan yang hakiki. Anak-anak Israel atau yang kita kenal dengan Bani Israel menjawab bahwa kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami akan berserah diri kepadanya. Jadi sebenarnya jemaah sekalian, di dalam kalimat atau jawaban ini mereka Bani Israel juga mengakomodir ya, mengakui tentang kerasulan Ismail ini. Tapi anak turunnya barangkali yang melakukan penyimpangan sehingga tidak mengakomodir anak turunnya Nabi Ismail termasuk Nabi Muhammad itu, sehingga mereka hasad ya, memiliki sifat iri ya. Kalau terdapat dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa mereka diutus untuk menyebarkan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ada kata-kata Islam di situ. Jika mereka anak-anak Israel keluar dari Islam, maka mereka berarti keluar dari rahmat Allah. Dan jika mereka tetap mempertahankannya, maka mereka akan mendapatkan rahmat. Yakub akan meninggal dan ia bertanya kepada anak-anaknya tentang Islam, di mana ia merasa tenang atas akidah mereka. Jadi tidak ada alasan sebenarnya ya mereka untuk menolak Islam, untuk memusuhi Islam, itu tidak ada kalau dilihat dari kisahnya ini. Sebelum kematiannya beliau mendapatkan ujian berat berkenaan dengan anaknya Yusuf. Yusuf adalah seorang nabi seperti Yakub, di mana Allah mengutusnya pada penduduk Mesir. Ini pada kisah berikutnya ya. Ketika dilahirkan oleh ibunya yaitu Rifqah binti Azar, Nabi Yakub alaihissalam ini sebenarnya memiliki saudara kembar yang bernama Isu. Akan tetapi di antara mereka berdua justru tidak tercipta adanya kerukunan. Tidak ada nuansa kedamaian serta kasih sayang antara dua saudara kembar tersebut. Isu bahkan disebutkan mulai menaruh sifat dengki dan iri hati terhadap Yakub.
Pasalnya, Yusuf merasa bahwa sang saudara kembar lebih disayangi ibunya daripada dirinya sendiri. Kebencian itu semakin memuncak kala ia mendapatkan kabar bahwa Yakub sudah diajukan Rifqah untuk didoakan dan diberkahi oleh Nabi Ishak selaku ayah. Jadi sebagaimana yang kita ceritakan ya, bahwa pada saat itu Nabi Yakub dan Nabi Ishak ya, yang sudah usia cukup tua, pandangannya sudah tidak normal lagi ya, sudah hampir-hampir buta, susah membedakan antara dua putranya ini. Satu saat dia ingin supaya disuguhkan makanan hasil buruan yang lezat kepada Nabi Ishak. Maka saat itulah seorang Isu adalah beliau seorang pemburu yang hebat, yang handal, keluar rumah. Nah, pada saat keluar rumah itulah ibunya atau Rifqah ini mengantarkan si Yakub ini dengan memakai bajunya saudaranya, kemudian memberikan makanan kepada ayahnya. Ayahnya mengira jadi si Is ini disukai atau dicintai oleh ayahnya, sementara Yakub ini dicintai oleh ibunya. Keakrabannya seperti itu. Jadi pada saat Yakub didampingi oleh ibunya untuk menghadap si ayahnya, disodorkan, dan saat itulah didoakan keberkahan untuk Yakub. Nah, sehingga pada saat ya sudah dimakan, sudah didoakan dengan keberkahan yang banyak, ketika Is baru datang dari berburu dan menyodorkan makanan, sudah lewat ya. Dan doanya sudah tidak bisa ditarik lagi untuk saudaranya Yakub. Nah, saat itulah timbul hasad dalam diri Is ini ya. Nah, akhirnya ya dia bahkan karena emosinya ingin membunuh saudaranya itu. Melihat situasi yang semakin memburuk, Yakub mencoba meminta saran kepada ayahanda mengenai solusi terbaik dalam bersikap terhadap Esau. Usai mendengar keluh kesah salah satu putranya itu, Nabi Ishak memberikan saran agar Yakub pergi berhijrah ke Fadan Aram di Irak untuk menghindari dampak permusuhan dengan saudara kandungnya. Jadi supaya ngalah ya, supaya tidak terjadi pertumpahan darah karena Is ini sudah emosi. Maka dilakukanlah perjalanan ke Irak. Saat dalam perjalanan menuju rumah pamannya di Irak sana, Yakub tidur di suatu tempat dengan berbantalkan batu. Di sana dia bermimpi melihat sebuah tangga yang tersusun antara bumi dan langit, dan para malaikat naik turun tangga tersebut. Kemudian Allah berfirman bahwa Yakub akan memiliki keturunan yang sangat banyak, memberkahinya dan menyertainya selalu. Setelah bangun, Yakub menjadikan batu yang digunakan untuk alas kepala menjadi sebuah tugu dan menuangkan minyak di atasnya, kemudian menamai tempat itu Betel, nantinya menjadi Baitul Lahim atau Bethlehem itu ya. Yakub juga bernazar apabila bisa kembali pulang ke rumah Ishak dengan selamat, dia akan mendirikan rumah ibadah untuk Allah di tempat Yakub mendirikan tugu. Juga akan memberikan 1/10 dari seluruh rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Inilah nazar ataupun azam ya dari seorang Yakub pada saat itu, dan insya Allah nantinya juga akan dipenuhi oleh beliau. Akhirnya, jemaah sekalian, pergilah Yakub ini ke negeri Irak, dan di sana ia menemui saudara ibunya yang bernama Laban. Kelak dua anak Laban, yakni Leah dan Rahel, dijadikan istri oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dari istrinya Rahel itulah kemudian lahir Nabi Yusuf. Jadi syariat pada saat dulu beda dengan sekarang ya. Kalau syariat Nabi Muhammad tidak boleh mempertemukan dua saudara ya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf ya. Jadi seorang putri dan mbaknya atau adiknya tidak bisa dinikahi bersama-sama. Tapi pada saat dulu belum ada syariat seperti ini ya. Jadi syariat dulu direvisi oleh yang sekarang ini. Sebagai seorang ayah yang baik, keteladanan yang juga bisa diambil hikmahnya dari kisah Nabi Yakub alaihissalam diantaranya adalah
ia mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang bagus. Selain itu, ia juga memberikan nasihat dan menyelesaikan masalah mereka dengan bijak. Solusi-solusi yang diberikan itu adalah solusi yang bijak. Nah, di Mesopotamia, yaitu di Irak, Yakub kemudian sampai dan tinggal di rumah Laban ini yang berada di Haran. Laban memiliki 2 putri yang sulung bernama Leah dan yang bungsu bernama Rahel. Yakub melamar Rahel dan Laban menerima pinangan. Diingat-ingat ya nama-namanya. Rahel ini putri keduanya. Jadi yang dipinang oleh Yakub itu putri kedua si Laban ini, yaitu namanya Rahel, dan itu adalah ibu dari Nabi Yusuf ya. Menerima pinangan tersebut dengan syarat Yakub mau bekerja menjadi penggembalanya selama 7 tahun. Jadi harus ngamulo dulu ya, harus bekerja selama 7 tahun, tidak digaji ya. Jadi harus mengabdikan pada si Laban ini, menggembala selama 7 tahun. Nah, saat waktu 7 tahun telah usai, diadakanlah pesta pernikahan dan Laban menikahkan Leah dengan Yakub. Jadi yang dilamar tadi itu adalah Rahel. Ternyata yang dinikahkan adalah mbaknya ini. Nah, di pagi harinya barulah Yakub tersadar kalau dia tidak dinikahkan dengan Rahel tapi dengan Leah. Dan akhirnya Yakub meminta penjelasan pamannya tersebut ya, klarifikasi tabayun. Kok yang dikasih adalah mbaknya bukan adiknya. Maka Laban mengatakan, kalau menikahkan anak yang muda padahal yang tua belum menikah bukanlah tradisi di tempat tersebut ya. Jadi rupanya dari dulu sudah ada ya, mbaknya harus dulu ya, nah, adiknya nggak boleh nyusul atau nggak boleh mendahului. Laban kemudian melanjutkan bahwa dia akan menikahkan Rahel dengan Yakub jika dia bersedia bekerja lagi untuknya 7 tahun lagi. Nah, jadi 14 tahun ya. Nah, seolah-olah jadi maharnya lah itu. Jadi harus kerja lagi. Nah, Yakub menyanggupi dan akhirnya Rahel juga menjadi istri Yakub setelah 7 tahun berikutnya. Laban juga memberikan seorang budak perempuan bernama Zilpa sebagai pelayan Leah dan Bilha sebagai pelayan Rahel. Jadi rupanya Laban ini juga seorang kaya raya di sana ya. Nah, jamaah sekalian, Yakub lebih mencintai Rahel dari Leah, tetapi Rahel mandul. Jadi soal hati lah ya, hati ini nggak bisa dipaksa. Walaupun ini poligami harus adil, tapi rupanya Yakub ini lebih cinta kepada Rahel daripada Leah. Namun faktanya Rahel mandul saat itu ya, belum ada tanda-tanda kesuburan. Di sisi lain, Leah ini melahirkan beberapa putra, yaitu Ruben, kemudian Simon, Lewi, dan Yehuda. Rahel merasa cemburu dengan kakaknya dan kemudian memberikan Bilha sebagai selir atau istri untuk Yakub. Jadi budaknya tadi disuruh ya untuk memperi istri ya, dinikahi sekalian. Tradisi seorang wanita memberikan budak perempuannya untuk dijadikan selir suaminya dapat disamakan dengan praktek ibu pengganti pada masa modern. Nah, saat budak tersebut melahirkan, maka anaknya juga akan dianggap secara hukum sebagai anak sang nyonya. Bilha kemudian melahirkan 2 orang putra yang bernama Dan dan Naftali. Leah kemudian menjadikan Zilpa sebagai selir atau istrinya Yakub. Jadi sekalian ya, 4-nya berarti totalnya ya. Zilpa kemudian melahirkan 2 orang putra, yaitu Gad dan Asher. Leah kemudian mengandung lagi dan melahirkan 2 putra, Isakhar dan Zebulun. Leah juga melahirkan seorang putra bernama Dina. Setelahnya barulah Rahel dapat hamil sendiri dan lahirlah seorang putra yang diberi nama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu dari Rahel ya. Termasuk Benyamin nanti dari Rahel juga. Keberadaan Yakub menjadikan harta keluarga Laban diberkahi Allah Ta'ala sehingga hartanya menjadi berkembang pesat. Saat Yakub berencana kembali ke Palestina, Laban sebenarnya enggan melepaskannya. Yakub meminta upah dari pekerjaannya selama ini, yakni kambing domba yang hitam, berbintik-bintik dan belang-belang dari hewan ternak Laban. Laban menyetujuinya.
Tetapi anak-anak Laban kemudian mengambil hewan-hewan ternak dengan ciri-ciri seperti itu dan membawanya pergi sejauh perjalanan 3 hari. Sedangkan hewan ternak yang tersisa dibiarkan dipelihara oleh Yakub. Jadi rupanya ada hasadnya ya dari anak-anaknya ini. Kemudian Yakub memotong dahan-dahan pohon muda dan mengupas sebagian kulitnya sehingga di dahan-dahan tersebut terbentuk pola belang-belang. Dahan-dahan itu kemudian diletakkan di tempat-tempat minum ternak tersebut karena mereka suka kawin saat hendak minum. Jika ternak-ternak itu kawin di depan dahan itu, maka anaknya juga akan menjadi belang-belang. Yakub meletakkan dahan-dahan itu hanya di depan hewan ternak yang kuat. Jadi hewan yang lahir berpintik atau berbelang dalam keadaan kuat, dan semuanya menjadi milik Yakub, sedangkan yang lemah tetap menjadi milik Laban. Peristiwa ini adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya episode berikutnya adalah kembali ke Palestina. Nabi Yakub kembali ke Palestina bersama istri-istri dan anak-anaknya, para budak dan hewan-hewan ternak. Yakub mengutus seseorang terlebih dahulu untuk menemui Esau. Tetapi saat kembali, utusan tersebut menyatakan bahwa Esau sedang dalam perjalanan menemui Yakub, diiringi 400 orang. Wah, ini mau apa ini ya? Apakah mau perang atau mau balas dendam apa ya? Merasa takut, Yakub kemudian membagi kafilahnya menjadi 2 rombongan agar bila yang satu diserang, yang lain dapat selamat. Nah, jemaah sekalian, satu malam Nabi Yakub ini menyeberangkan kafilahnya melewati sungai Yabok atau diidentifikasikan dengan sungai Zarqa, meninggalkan Yakub seorang diri. Kemudian Yakub bergulat dengan seorang laki-laki tak dikenal, dan laki-laki itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Setelahnya laki-laki itu menanyakan nama Yakub dan Nabi Yakub menjawabnya. Laki-laki itu melanjutkan bahwa nama Yakub sekarang adalah Israel. Itulah sebabnya keturunan Yakub kemudian disebut dengan Bani Israel. Yakub balik menanyakan nama laki-laki tersebut, tetapi dia tidak menjawab dan pergi. Yakub kemudian tersadar bahwa lelaki itu sebenarnya adalah malaikat yang diutus Allah Ta'ala. Allah alam apa maksudnya, tapi bukan dalam rangka menyakiti ya, mungkin dalam rangka untuk memberi ya latihan lah kepada Yakub ya, Allah alam. Nah, setelah kafilah Yakub melanjutkan perjalanan, mereka kemudian bertemu rombongan Esau ini. Yakub kemudian bersujud sebagai bentuk penghormatan, dan Esau kemudian memeluk Yakub dan mereka saling bertangisan. Nah, happy ending ternyata ya. Jadi yang namanya saudara ya, saudara, walaupun mungkin sebelumnya ada permusuhan, tapi ternyata ketika Nabi Yakub saat itu merendahkan dirinya ya di hadapan saudaranya, maka bisa dimaafkan. Para istri selir dan anak-anak Yakub juga ikut memberikan sujud penghormatan kepada ya, berarti kepada saudara iparnya ini ya. Yakub kemudian memberikan sebagian hewan ternaknya pada Esau sebagai hadiah. Awalnya Esau menolak, tetapi kemudian menerima setelah didesak Yakub berulang kali. Esau menawarkan untuk menemani kafilah Yakub untuk diantar sana ke Palestina ya, tetapi Yakub menolak tawaran tersebut karena anak-anaknya masih kecil dan ada hewan-hewan ternaknya yang masih menyusu sehingga mereka tidak bisa berjalan tergesa-gesa. Rombongan Esau dan Yakub kemudian berpisah. Yakub kemudian membeli tanah di Sichem, sudah masuk kawasan Palestina dan mendirikan kemah-kemahnya di sana. Dan pada tahap berikutnya cerita di Palestina, Dina yang dalam perjalanan mengunjungi para perempuan di daerah tersebut kemudian diculik oleh Sichem ini. Ini namanya sama dengan nama kota dan diperkosa. Sichem kemudian justru jatuh cinta dengan Dina dan ingin menikahinya. Maka sang ayah Sichem yang merupakan pemimpin kawasan tersebut, yaitu Hemor, mengunjunginya Yakub dan merundingkan kemungkinan keluarga mereka untuk berpesanan. Namun anak-anak Yakub yang lain merasa sakit hati dengan perlakuan mereka pada Dina, tetapi kemudian mereka memberi syarat agar keluarga Hemor untuk berkhitan supaya Dina bisa dinikahkan dengan Sichem. Dan berkhitan adalah tanda seseorang masuk dalam agama Ibrahim saat itu.
Immer sepakat dan dia menyuruh laki-laki dari keluarganya dan penduduk kota untuk berkhitan. Saat rasa sakit berkhitan masih terasa di antara penduduk, Simon dan Lewi datang dan membunuh mereka semua, termasuk di antaranya adalah Sichem dan Hemer, mengambil harta mereka dan membawa Dina pulang. Jadi rupanya dengan kekerasan. Setelahnya Allah memerintahkan kafilah Yakub ke Betel atau ke Baitul Maqdis untuk tinggal di sana. Di Betel Allah kembali berfirman padanya dan menjanjikan bahwa akan lahir raja-raja dari keturunannya dan negeri Palestina akan menjadi miliknya. Yakub kemudian mendirikan tugu di tempat tersebut, menyembelih hewan untuk kurban dan menuangkan minyak di atasnya. Beberapa tempat yang diidentifikasikan sebagai Betel adalah Baitin atau Al-Birah atau Baitul Maqdis atau Yerusalem yang sekarang menjadi pusat perhatian dunia karena ada orang-orang Yahudi yang ingin merebut di sana. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Hebron, yaitu rumah Ishak. Di tengah perjalanan Rahel melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dinamai Benyamin. Nah, jadi Benyamin ini adalah saudara seayah dan seibu dengan Nabi Yusuf. Nah, sementara yang 10 yang lain kan beda, beda ibu, sehingga ada hasad yang ada pada episode berikutnya itu. Namun persalinan tersebut sangat sulit dan Rahel kemudian meninggal dunia. Dia dikuburkan di daerah dekat Baitul Laham atau Baitul Maqdis tadi. Setelahnya kafilah Yakub tiba di Hebron di kediaman Ishak. Dan Ishak meninggal pada usia 180 tahun. Kemudian Yakub dan Esau memakamkan ayah mereka di gua Makpela yang juga menjadi makam dari Ibrahim, Sarah dan Ribka. Yakub dan Esau diperkirakan berusia sekitar 120 tahun saat itu. Jadi masih lebih muda pada saat meninggalnya daripada Nabi Ibrahim. Nah, teman sekalian, wasiat yang diberikan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya di samping yang diabadikan oleh Al-Quran Al-Baqarah 133 tadi, juga Nabi Yakub memberikan wasiat di dalam Alkitab terkait peran dari keturunan anak-anaknya di masa mendatang. Seperti keturunan Yehuda akan mewarisi tongkat kerajaan, keturunan Zebulon akan tinggal di tepi laut dan menjadi pangkalan kapal, keturunan Asyir akan memiliki makanan mewah berlimpah dan akan memberikan santapan raja-raja, dan keturunan Naftali akan dikaruniai anak-anak yang indah. Jadi rupanya tadi kalau di Al-Quran itu dikisahkan bagaimana kekhawatiran Nabi Yakub kepada putra-putranya terkait dengan akidahnya, tapi kalau di sini di Alkitab disebutkan tentang job masing-masing diberikan bekal-bekal duniawi. Jadi ini tidak kita pertentangkan karena memang Nabi Yakub ini di samping beliau adalah seorang yang memiliki ketakwaan yang tinggi, akhlak yang baik, kesabaran yang luar biasa, juga pada saat yang sama punya harta yang banyak yang didapatkan dari Irak tadi Jadi tidak heran kalau pada akhirnya mendapatkan harta yang berlimpah seperti ini dan dibagi-bagi ke putra-putranya. Nah, akhirnya Nabi Yakub ini wafat pada usia 147 tahun. Jenazahnya kemudian dirempah-rempahi selama 40 hari dan bangsa Mesir bergabung selama 70 hari. Jadi beliau menyusul Nabi Yusuf kan akhirnya menjadi Raja Mesir. Nah, kemudian Nabi Yakub diminta untuk ke sana dan rupanya meninggalnya di sana. Dan di masyarakat Mesir merasa kehilangan dengan sosok Yakub ini, jadi bergabung bahkan selama 70 hari. Setelahnya jenazahnya Yakub ini diantar ke Palestina dan diiringi oleh putra-putranya, para pegawai raja dan para sesepuh istana. Penduduk Palestina yang melihat prosesi itu menyebutkan bahwa perkabungan orang Mesir amat riuh, ramai sekali Yakub kemudian dikebumikan di gua Makpela di Hebron di tempat jenazah Sarah, Ibrahim dan Ishak serta Ribka, yaitu ibunya, dan Leah istrinya juga dikebumikan setelah menjadi wilayah kekhalifahan
didirikanlah sebuah masjid di tempat itu yang bernama Masjid Ibrahimi. Inilah foto dari Masjid Ibrahimi yang ada di Palestina, di Hebron, yang menjadi situs ya, yang bersejarah bahwa disitulah dimakamkan nabi-nabi yang menjadi keturunan Nabi Ibrahim ya, dan juga keluarga besarnya. Jadi sekali lagi ini adalah kisah yang betul-betul walaupun singkat ya, tetapi memberikan banyak pelajaran kepada kita semuanya ya. Nabi Yakub alaihissalam bagaimana kebijakannya ya, dalam memberikan solusi atau menghindari konflik di keluarganya ya, konflik beliau sendiri dengan saudara kembarnya, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan hasad kedengkian yang dimiliki oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nanti lebih jelasnya bisa kita lihat pada saat kisah ya Nabi Yusuf alaihissalam nantinya.